Halo insan bangor, balat ngoprek, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Saya Ibtada dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Kali ini kita akan membahas mini conveyor yang kita miliki. Kita coba menghadirkan mini conveyor ini. Tujuannya ya cuma untuk mempermudah teman-teman yang ingin membuat project atau membuat prototipe yang memakai conveyor, sehingga teman-teman bisa beli langsung, gak usah PO-POan, gak usah bikin sendiri yang terkadang jatuhnya bisa lebih mahal. Link pembeliannya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama kita bahas dulu ukurannya. Kita memiliki 3 jenis ukuran. Yang pertama dengan panjang 100 cm, 75 cm, dan yang paling kecil 50 cm. Yang membedakan ketiga conveyor ini hanya panjangnya saja. Untuk lebar, tinggi, dan kecepatan semuanya sama. Untuk lebar bodi penyangga ada di 10 cm, dan untuk lebar beltnya itu ada di 8 cm, dan ketinggian sekitar 7 cm. Conveyor ini datang dengan paket lengkap sebetulnya, dimana kita udah dikasih adaptor adjustable dan sebuah dimmer DC. Untuk penggerak mekaniknya dia ditenagai dengan motor DC 12 volt yang gearbox dengan kecepatan 116 rpm dengan rasio 1:30. Lanjut ke bagian poros-poros. Poros-porosnya ini memakai bearing, jadi udah oke lah. Namun sayangnya untuk as atau rollernya itu terbuat dari bahan 3D printer yang sebenarnya nggak masalah. Ini durabilitasnya untuk conveyor mini udah cukup oke. Untuk bagian base atau apa ya ini namanya, bantalan atau penyangga, ini menggunakan profil 20-80. Ini udah sangat kuat dan mantap untuk ukuran conveyor seperti ini. Lanjut ke belt conveyornya. Belt conveyornya itu terbuat dari belt conveyor biasa ya, jadi bukan yang karet atau yang rubber, dengan ketebalan itu 1,5 mm. Untuk sambungannya di sini terlihat rapih. Ini oke banget, gak kerasa seperti ada sambungan. Lanjut ke bagian controller, dimana di sini controllernya itu memakai dimmer 5 ampere dengan switch yang bisa merubah polaritas. Kemudian ada pengaturan speednya juga di sini. Ini potensionya. Nanti kita akan uji seberapa cepat paling cepatnya dan seberapa lambat paling lambatnya. Ngomongin speed, ternyata kita dikasih juga adaptor yang bisa di-adjust. Jadi kalau pakai dimmer kita mengatur kecepatannya itu melalui metode PWM, sedangkan jika memakai adaptor pengaturan kecepatannya itu memakai metode penurun tegangan. Saran kita jangan pakai pengaturan yang di adaptor ini, karena metode terbaik jelas memakai metode PWM. Sekarang ke bagian kaki-kaki, body, dan holder lah apalah itu. Untuk produk yang baru ini menggunakan bahan PVC, sehingga jujur ini lebih kuat dan lebih rigid. Oke, kita lanjut ke cara pakai dan pengujian. Cara pakainya sangat sulit sekali. Teman-teman perlu colokan adaptornya, kemudian colok juga ke controllernya. Jangan lupa speednya dipasang di maksimal. Setelah itu tinggal pilih saklar untuk menghidupkan conveyor. Terserah teman-teman mau gerakan kemana, mau ke kiri atau ke kanan. Setelah itu teman-teman atur speednya sesuai selera teman-teman. Udah gitu aja, sulit banget emang makainya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian beban dan kita tes. Mungkin di sini idealnya itu di kisaran 1 kilo sampai 2 kilo masih bisa mungkin. Tapi di sini kita uji dengan 1,5 kilo. Dan ya nggak masalah kalau 1,5 kilo ini enteng, dia nggak slip, nggak jadi masalah. Jadi ini maksimalnya kita perkirakan hanya bisa 1 kilo sampai 1,5 kilo, itu masih oke. Lanjut ke pengujian. Hasil pengujian kita untuk kecepatan maksimalnya itu ada di, sedangkan kecepatan terendahnya tanpa beban ada di. Conveyor ini bisa kita upgrade atau modifikasi sehingga bisa dikontrol dengan Arduino atau microcontroller lainnya maupun mikroprosesor, bahkan PLC. Jika teman-teman ingin mengontrol dengan Arduino atau ISP, maka rekomendasi modul yang dipakai minimal adalah L298N atau L293D. Ini juga udah sangat cukup banget. Bahkan jika hanya perlu mengatur kecepatannya saja tanpa mengatur polaritasnya, teman-teman bisa pakai modul
IRF 520 yang udah jadi. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Yang perlu teman-teman lakukan ya tinggal ganti dimmernya ini dengan rangkaian atau controller yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian akhir mengenai kekurangan dan kelebihan. Pertama, kekurangannya dulu. Kekurangannya ini hanya mini conveyor untuk simulasi, prototipe, atau percobaan. Nggak cocok kalau teman-teman pakai untuk kegiatan industri. Kelemahan kedua adalah rollernya yang terbuat dari 3D printer. Meskipun cukup kuat untuk prototipe ini, namun terkadang nggak terlalu smooth gerakannya. Itu aja sih kelemahannya. Untuk keunggulannya ada beberapa poin. Yang pertama, harganya murah karena udah jadi. Pengalaman kita kalau bikin sendiri, bahkan jika kita tiru plek ketiplek, jatuhnya itu lebih mahal. Bahkan bisa 2 kali lipatnya karena beli spare partnya itu satu per satu, belum nunggunya lama, ada ongkirnya beda-beda, dan lain-lain. Jelas banget kalau beli ini lebih worth dibandingkan kita bikin sendiri. Yang kedua, gak usah PO-PO-an karena kita udah jual ready. Jadi nggak usah nunggu lama, langsung di check out di kita udah langsung kita kirim. Yang ketiga, keunggulannya tuh dibanding dengan produk yang biasa kita pesan. Jadi kita udah beberapa kali pesan untuk mini conveyor ini untuk beberapa project. Jujur ini lebih presisi dan lebih rigid. Terkadang beli produk yang kita pesan si beltnya itu suka ke pinggir-pinggir atau apa ya istilahnya, suka lari. Nah, atau nggak sinkron dan tidak rigid juga seperti ini. Kalau ini udah rigid banget. Oke, baiklah teman-teman, kesimpulannya terlepas dari adanya kekurangan dan kelebihan, menurut kita sih ini worth it banget dengan harga segini. Untuk skala jika kita membuat project untuk prototipe atau simulasi. Dan ya segitu aja video kali ini. Untuk produk-produk ini link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman cek mau Shopee, Bukalapak ataupun Tokopedia. Saya Ibtada dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Hatur nuhun dan salam ngoprek.